Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini tepat jam 8 kita akan start Women Elite. Peserta total 27, jarak yang ditempuh 122,5 km. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ya, baru saja kita pasangan untuk kategori Woman Elite A dan B. Terima kasih kepada Bapak Sekda, Bapak Agus yang sudah melepas start. Kita sudah start. Halo! Baru saja kita start tepat di jam 8. 27 peserta Women Elite. Dari antara mereka kita sudah tahu pasti bahwa yang Women U23 kemarin juga tampil kembali, seperti Andini Putri yang kemarin sudah meraih medali emas untuk Kaltim. Juga kita lihat Nihayatu Zain tampil kembali, Safa, Ida Ayu Manik, 4 besar tampil kembali di event Kejurnas Indonesian Championship Pangandaran tahun 2026 ini. Tentunya kita juga sudah mengetahui hasil individual time trial kemarin, bahwa emas dipegang oleh Ayustina Delia Priyatna, kemudian posisi kedua dipegang oleh Dewika Mulyasova, kemudian posisi ketiga dipegang oleh Magvirotika Marendra. Kemudian untuk individual road race Women U23 kemarin posisi pertama dipegang oleh Andini Putri Kalimantan Timur, kemudian posisi kedua road race-nya dipegang oleh Safa Azahra daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian yang ketiga dipegang oleh Nihayatu Zain. Jadi seluruh rangkaian Kejurnas ini belum ada satupun yang mampu mengawinkan 2 medali ITT dan IRR. Kita bisa melihat dari tayangan YouTube ICF bahwa untuk Women Youth kemarin kita lihat ada Viola yang sudah bisa meraih medali emas, tetapi pada IRR-nya ternyata lepas, dia di posisi kedua, gagal untuk bisa mengawinkan 2 medali. Kemudian kita juga lihat pada men junior yang dipegang oleh Raditya Eto Wijaya untuk individual time trial. Hampir saja kemarin pertarungan dengan Muhammad Asril, tetapi akhirnya Muhammad Asril Jawa Timur Malang mampu menyabet gelar national champion hingga dia meraih gold medal. Artinya gagal mengawinkan 2 medali ITT dan IRR ITO. Kemudian juga kita melihat pada U23 Women kemarin adu sprint Puput, Safa dan Niha. Niha yang tadi kami wawancarai, ternyata Niha sempat telat sprint. Jadi Niha hanya ada di posisi ketiga, juga belum mampu mengawinkan 2 medali ITT dan IRR. Nah, pada saat ini adalah kesempatan apakah Ayustina Delia Priyatna mampu mengawinkan 2 medali
ITT dan IRR. Kita akan saksikan bagaimana kepiawaian Ayustina Delia Priyatna, yang tentunya juga ada Ocha, Dewi Kamulya Sofa, ada Magvirotika Marendra, yang pasti juga akan berambisi untuk merebut sebagai National Championship. Pertarungan yang kemarin bisa kita saksikan pada waktu dekat itu adalah Bromocom yang direbut oleh Ocha, Dewi Kamulya Sofa. Kemudian juga ada Magvirotika Marendra. Ini tidak begitu kencang speednya untuk Women Elite. Ini adalah Dara Latifa. Ini Dara Latifa. Kita melewati jembatan Wiradinata Rangga Jipang. Diambil oleh Nikmal Magviroh dari Jawa Tengah, Boyolali. Kemudian Dara Latifa, Magvirotika Marendra, Ayustina, Niha, Safira, Safa, Ocha, Puput, Ida Ayu Manik, John Lin, was top Women Indonesia. Mereka ini memperebutkan status Wonder Woman Indonesia. Masih landai speednya, mengingat pada tanjakan Batu Karas ini yang pertama kali memperkenalkan nama tanjakan Batu Karas. Ini adalah driver kami, yaitu Mas Tatan Jambul. Wah, luar biasa Mas Tatan Jambul. Terima kasih hari ini bisa membersamai media, khususnya saya yang pegang YouTube ICF dari Balad Gues Pangandaran. Ini sebuah wadah dari 25 lebih komunitas sepeda di Pangandaran. Mereka menyebut tanjakan Batu Karas itu adalah tanjakan SpongeBob. Dan Mas Tatan Jambul ini adalah ketua BGP. Wah, alhamdulillah, jadi pagi hari ini saya didriveri oleh pembalap. Masih aktif enggak ini pembalapnya? Ya. Masih aktif atau enggak ini? Masih. Masih aktif sekarang di Master B. Rencana cobain main RB nanti. Oke. Dan untuk BGP Komunitas Pangandaran ini fokus ke event penyelenggaraan Grand Fondo 4, yaitu Gues Explorate Pangandaran. Semoga sukses. Dan target dari BGP itu adalah mengenalkan lokasi wisata yang ada di Pangandaran. Wah, luar biasa ini. Pastinya akan menimbulkan atau menumbuhkan banyak UMKM yang bisa mandiri secara ekonomi. Masya Allah, semoga barokah. Dan kita juga kenal Mas Tatan Jambul ini mempunyai banyak medali-medali prestasi di beberapa gelaran MTB. Tentunya semua juga sudah paham terhadap nama besar Tatan Jambul. Oke, terima kasih Mas Tatan Jambul. Kemudian untuk informasi lain mengenai pencatatan waktu, ini dipegang oleh tim namanya Waktu Timing System, yang secara presisi, cepat, akurat selalu memberikan informasi kepada kami, khususnya media, untuk memberitakan, untuk
menginformasikan terutama result dari setiap kelas dengan cepat dan akurat. Dan semoga Sobat ICF bisa puas dengan hasil yang didapat, baik secara result, secara hitungan waktu, juga kita lihat dari beberapa foto yang ada di Instagram ICF menunjukkan UPP atau selebrasi winner di panggung-panggung podium di setiap kelas mereka. Jadi kalau kita bicara di kelas Women Elite ini, tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa memang Ayustina ini paling menonjol. Karena pada Tour Biwase kemarin, Ayustina Delia Priyatna itu berhasil menyabet yellow jersey dengan 3 stage pertama, stage kedua, dan stage ketiga. Tentunya ini sebuah prestasi yang luar biasa, meskipun Ayustina Delia Priyatna tidak bisa mempertahankan di stage 4 dan kelima. Namun ini sebuah catatan penting bahwa Indonesia mampu berkiprah di regional dan internasional. Tentunya kerjasama tim dan arahan dari Coach Arin Iswana yang telah memberikan hasil maksimal dan hasil terbaik pada beberapa event yang kemarin sudah kita lalui. Tentunya kita juga melihat prestasi dari pembalap-pembalap atau Wonder Woman Indonesia ini, seperti Dewi Kamia Sofa, Nehyatu Zen, dan beberapa nama-nama besar lain. Ada di situ juga Sakila, ada Novita Dwi, ada Clara, kemudian Nikmal Makfirotika Marendra, Dewika Mulyasova, Putri Sevia, Adenova Majid, Siti Aisyah, Eka Serlin Novita, dan kita lihat itu yang menggunakan Colnago merah V4 RS, Ida Ayu Manik dari Bali, kemudian Safa Zahra. Safa ini di PON meraih 2 medali emas, tapi di Kejurnas ini baru memperoleh 2 perak. Dan tentunya untuk masyarakat, untuk daerah istimewa Yogyakarta sangat berharap Safa bisa membukukan 1 medali emas lagi pada pertarungan pagi hari ini. Kemudian ada lagi Nadia, Gea Aisyah Putri, Saskia Reza, Safira, Nihayatul Zain Salsa, Andini Putri, Valentin, Dara Latifa, dan Elva. Kita juga paham Dara Latifa ini adalah pemain MTB yang kemudian berpindah di road bike dari Sumatera Utara, Medan, dan sekarang Dara Latifa berdinas di kepolisian. Sobat ICF, semoga selalu sehat,
Dan sekali lagi kami sampaikan kita mendapat salam dari Presiden ICF Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo dan Vice Presiden Komjen Pol Wahyu Hadiningrat. Salam presisi. Tentunya salam juga disampaikan oleh Pak Sekjen PPICF, yaitu Pak Jadi Raja Guguk. Kita semua berharap semoga dalam pelaksanaan Women Elite dan Men Elite, tentunya kalau digabung secara kilometer, pagi ini, satu hari ini kita akan menempuh jarak lebih kurang 280 km. Ini untuk Women Elite 122,5 km, kemudian pada Men Elite nantinya akan menempuh lebih kurang 150 km. Loop untuk Men Elite 3 kali di Bukit Karas atau di Bukit Spongebob, dan Women Elite ini akan ngelup Batu Karas sebanyak 2 kali. Jadi kita bisa merasakan seperti kemarin saat kita melihat Men U23, juga Men Junior. Dan kami sampaikan pada teman-teman yang kemarin cedera karena race, karena accident, semoga cepat pulih kembali. Anda yang terbaik. Bisa tampil lagi, gas-gasan lagi, dan bisa membanggakan daerahnya, juga membanggakan timnya, membanggakan orang tuanya. Ini luar biasa untuk view Pangandaran ini. Sambutan masyarakat sekitar luar biasa di Pangandaran ini. Teman-teman untuk bisa melihat dari depan bisa melalui Instagram ICF yang dipegang oleh Taraman, yang kita kenal juga Kak Tara sebagai pelopor dari Salasa Kahiji juga. Selain itu, salam juga untuk Om Egi yang sedang sibuk ini dalam event-event ultra. Semoga lancar dan sukses. Hari ini hari terakhir dari seluruh rangkaian, mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari ini hari terakhir. Kita bisa saksikan dari penampilan Women Elite ini. Belum ada breakaway, belum ada yang kabur, masih saling kontrol, masih saling menjaga speed. Kita akan menuju tanjakan Batu Karas. Jadi yang perlu kami sampaikan juga, ini beberapa tim yang ada di Women Elite ini. Ada PWR Pontianak Wijaya Racing, kemudian Ayustina mewakili Astana Dewi, kemudian isi Pangandaran, isi Cianjur, ICF Jateng,
Jakarta Pro Cycling. Untuk JPC itu kita lihat Ocha Dewi Kamulya Sofa, kemudian SCF Kabupaten Bogor. Ini kalau tidak salah coachnya Mas Jabrik. Kemudian isi Semarang, isi Pasir, ini coachnya Mas Zulkahar. Kalimantan Timur, isi Denpasar, isi Bantul. Di sini masih ditulis sebagai wakil G-Media Cycling Team. Kemudian isi Kabupaten Subang, isi Sangkuriang Kota Bandung, SCF Kabupaten Bogor, KLCC ICF Kabupaten Bogor. Kemudian PCT, coachnya ini Mas Diwan. NC Pro, ini anak didiknya Mas Agung Ali Sabana, ini namanya Nihayatul Zain. Kemudian SCF Kaltim. Dan untuk yang B, ini RCC John Lynn Wright Cycling. 2 John Lynn Wright menurunkan pembalapnya, yaitu Valentin dan Elva. Dan satu lagi adalah Dara Latifa yang bergabung dalam Latber KNO Medan. Ini speednya sudah mulai diangkat. Kita ada di 50 km per jam. Seluruh pembalap total 27 masih terus bisa menempel. Yang melakukan break kita lihat warna orange itu adalah JPC Dewi Kamulya Sofa, kemudian diikuti oleh GCC yaitu McPhee, kemudian perlu kami sampaikan untuk perolehan medali sampai saat ini. Kita ada dari Jawa Tengah itu meraih 4 medali emas, 5 perak, 4 perunggu. Kemudian dari Jawa Timur 4 emas, 4 perak, 2 perunggu. Kemudian urutan berikutnya Kalimantan Selatan, 3 emas, 2 perak, 1 perunggu. Kemudian untuk DKI Jakarta 3 emas, 2 perunggu. Untuk Jambi 2 emas, 3 perunggu. Itulah perolehan untuk 5 besar. Oh, ini VIA ada masalah mechanical trouble sepertinya. Inilah VIA dari Perkasa Cycling. Seperti pada drifter, shifter untuk menurunkan real derailleur dari sprocket
sepertinya bermasalah. Ini ada 2 Jawa Tengah juga harus tertinggal, sepertinya bermasalah pada sepedanya. Ini tangan dari Via sepertinya mengutik-utik drifter shifter sebelah kanan. Masih bisa bergabung lagi. Kemungkinan besar ngunci, jadi tidak bisa diturunkan. Lah masyarakat sekitar yang memberikan apresiasi yang sangat bagus terhadap penyelenggaraan Kejurnas di Pangandaran kali ini. Masih landai speednya, sementara tukang tariknya dipegang oleh Mark Virotika Marendra, kemudian diikuti oleh Ayustina. Di belakang Ayustina adalah Niha. Kemudian di belakang Niha itu adalah Safa. Kita teruskan untuk perolehan medali berikutnya adalah yang ke-6 dari Kalimantan Barat. 2 emas, 1 perak. Kemudian NTB 2 emas. Sultra 1 emas. Banten 1 emas. Sumatera Barat 1 emas. Aceh 1 emas. Jawa Barat 1 emas, Kaltim 1 emas, Sulut 1 emas, Sumut 1 emas. Mohon maaf kami tidak menyebutkan untuk medali perak dan perunggunya karena saya harus membaca tulisan kecil sambil berjalan. Kita hanya melihat untuk medali emas. Demikian sedikit informasi tentang perolehan medali. Tentunya kita pada pagi hari ini masih ada 2 medali emas untuk women elite dan men elite. Yang paling belakang dengan menggunakan sepeda Yueleo ini adalah Putri Sevia. Yueleo Putri Sevia. Ada Solihin anak gua. Kemudian di depannya itu adalah Siti Aisyah Atmaja yang mewakili Jawa Tengah. Kemudian kuning biru PWR itu adalah Sakila Aska Salsabila DKI Jakarta yang bernaung di PWR.
Saat ini menunjukkan pukul 8.34 menit. Artinya kita sudah berjalan 34 menit. Jarak yang ditempuh lebih kurang 11 km. Jadi seperti kami sampaikan, untuk rute pada pagi hari ini 122 km, kemudian 80 sampai 75% itu adalah flat, sedangkan rolling dan nanjaknya sekitar 20%. Jadi pandai-pandailah memilih wheelset yang digunakan, karena wheelset sangat menentukan bagaimana harus melawan derunya sambutan dari masyarakat. Bagaimana bisa memilih wheelset untuk menahan derunya angin pantai. Juga di satu sisi harus bisa pas pada tanjakan Batu Karas. Ini masyarakat sekitar yang antusias untuk menyambut penyelenggaraan Kejurnas SIF Road Race National Championship 2026. Dia di Singapura lah. Ini sebenarnya harapan kami tentunya sebagai mewakili penonton itu, Women Elite harusnya melakukan pertarungan sejak di awal, tapi ternyata kita seperti menonton Flying Start atau Gobar. Ini karena speednya sangat rendah. Kita ada di speed 25 km per jam. Jadi semoga pelaksanaan Men Elite tidak molor. Kemarin untuk Women Youth sempat molor 30 menit karena target waktunya meleset. Women Youth, oh ini sambutan dari para penonton. Women Youth kemarin sedikit banyak dikomplain karena speednya di bawah standar race. Ini masih slow, masih biasa. Kita lihat tuh di speedometer masih 32-33 km per jam. Dan sudah pasti para pembalap ini mengunci atau melihat Dewi Kamulya-Sova, juga melihat Ayustina, juga melihat Makfi, karena tiga besarnya Indonesia ini, hanya tiga ini. Dan di antara ketiga ini pasti sudah menjadi patokan, semacam patokan pembalap putri yang lain. Tentunya pembalap-pembalap di bawah mereka di U23 yang menjadi incaran, seperti kita melihat Safa, Nihayatul Zen, kemudian kita juga melihat Ida Eumane, Andini Putri, juga Nikmal Makfiroh, yang tentunya mereka melihat Ayustina, kemudian Ocha, Makfi itu sebagai patokan. Ketika mereka bergerak maka otomatis akan ditempel. Jadi mereka memang tidak mau untuk berinisiatif breakaway atau berinisiatif kabur, karena sudah pasti akan tertangkap kalau ada yang kabur di bawah
kelas dari Ayustina, Ocha maupun Makvi. Seringkali kita meliput ke 3 pembalap ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita juga beberapa kali melihat mereka bertarung. Dan kita juga sudah melihat dari hasil individual time trial bahwa posisi pertama kemarin masih Ayustina, posisi kedua Ocha, Dewika Mulyasova, dan posisi ketiga adalah Makvirotika Marendra. Jadi kita bisa melihat yang di depan itu Ayustina, kemudian di belakangnya Ocha, ada Nikmal Makviro. Ayustina sendiri juga tentunya juga harus memainkan strategi yang jitu untuk meninggalkan peleton, karena Ayustina sendiri kita melihat bahwa spesialis datar atau flat. Jadi waktu di Tour Biwase kemarin dia bisa mendapatkan yellow jersey karena rute 1, 2, dan 3 lebih banyak di flat. Sedangkan rute ke-4, 5 Biwase itu cenderungan tanjakan ekstrim, jadi otomatis lepas. Karena memang tipe dari Ayustina Delia Priana ini seorang sprinter, bukan seorang climber. Musuh bebuyutannya kita tahu pasti bahwa Ayustina ini selalu diincar oleh Nguyen Thi Tat, pembalap dari Vietnam. Dan kalau di gelaran regional internasional pasti mereka itu bertemu. Ini kita lihat untuk speednya masih 30 km per jam, speed untuk flying start. Sambutan dari masyarakat sekitar. Sebentar lagi lebih kurang 700 meter lagi kita akan memasuki lintasan cor beton untuk memasuki tanjakan SpongeBob, tanjakan Batu Karas, dengan maksimal gradien 20-21%. Tanjakannya pendek, cuman sangat menuki dengan kontur naik turun rolling kejam. Ya, jadi mereka memang menyimpan banyak tenaga untuk bermain di tanjakan. Untuk yang kelas B itu hanya 3 pembalapnya, 2 John Lynn dan 1 Dara, 1 dari Sumut Medan Relativa. Tentunya John Lynn juga akan berusaha dengan sangat keras mati-matian untuk merebut posisi 1, karena untuk ITT kemarin sudah direbut Dara. Kita sudah lihat 50 meter di depan, kita akan berbelok ke kiri untuk masuk di lintasan cor beton.
Oke, 50 meter kita menghadapi tanjakan ekstrim Batu Karas, tanjakan SpongeBob. Siapa yang bertahan, siapa yang tertinggal, siapa yang leading, kita akan lihat. Terlihat Ayustina di depan, ditempel oleh Magvirotika Marendra. Kemudian kita juga melihat Ocha. Di sisi kanan itu adalah Nikmal Magviro. Sementara ini terlihat yang paling belakang adalah John Lin, satu dari Bogor, dan Via dari Jawa Tengah. Di depannya terlihat Dara Latifa. Lolos semua. Dia tertinggal. Bogor dan John Lin. Kita lihat di belakang, di depan ini ada Niha. Kemudian di belakang dari chasingnya Niha itu ada Dara. Ayo kabur ya. Sepertinya ayo kabur. Kita belum bisa maju ke depan. Oke, kita akan maju ke depan. Masih terganjal chasing peloton terakhir ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanjakan lagi, memang cukup berat di sini. Jadi kita akan duluan mengikuti tim media. Masih menukik lagi. Lihat tertinggal chasingnya. Masih terkonsentrasi pada leading ini Ayustina, kemudian di belakangnya GCC adalah Magvi. Nah, kita lihat yang belakang masih belum tampak. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. 7 pembalap. Andini masuk, kemudian Safa masuk, Hidayu Manik masuk, Nikmal Magviroh masuk. Yang tidak ada pada leading group ini Niha di U23-nya yang masuk di main elite. Dimaksud di women elite maksud kami.
Makfi leading. Yang sayang. Bentar. Masih tempel. Yang ada di paling depan adalah Dayu Manik. Luar biasa memang penampilan Dayu Manik ini kemarin, hanya salah strategi untuk sprint. Ditempel ketat oleh Ayustina Delia Priyatna. Di belakangnya Mahfirotika Marendra. Kemudian diikuti oleh Dewika Mulyasova, Nikmal Makfiroh, Safa Azahra, dan Andini Putri. Ini adalah 3 terbaik di U23. 3 terbaik di U23 kita kenal Safa, Andini, juga Dayu Manik. Kemudian kita mengenal 4 terbaik di Women Elite, Ayustina, Ocha, kemudian Nikmal Makfiroh atau Budiwan, dan yang satunya ini adalah Ocha. Turnamen ekstrim ini sebanding 4-3. Tentunya Women Elite akan full fight untuk mengalahkan Women U23. Begitu juga Women U23 tentunya juga akan mengambil kesempatan yang bagus untuk bisa bertarung dengan trio Women Elite. Ini Nikmal Makfiroh menggunakan Cervelo. Tanggung, turunan. Ini Ayu meminta pergantian air. Safety. Minta water supply. Water supply di turunan dan tanjakan ini memang sangat berbahaya. Masih terus. Setelah memberikan water supply, otomatis Banyak. official harus mundur. Kita lihat tukang tariknya di rollingan ini adalah Safa, diikuti Dayu Manik. Masih Safa. Maju, Jawan. Gantian. Tanggung bohong. Oke, sudah landai setelah diajar pada tanjakan dan turunan.
Kita akan lihat pembalap masuk di turunan. Akhirnya Niha bisa gabung lagi bersama satu atlet dari Jawa Tengah. Niha masuk. Kekuatan dari Women U23 bertambah. Berapa? Depan. Yuk, sini aja. Oke, setelah sinyalnya hilang, sudah mulai muncul tipis-tipis lagi. Ida Ayu Manik luar biasa, terus melakukan tarikan-tarikan. Sementara yang sempat lepas dan bisa bergabung lagi, Niha dan Siti Aisyah. Siti Aisyah mewakili Jawa Tengah, otomatis Jawa Tengah ada satu kekuatan lagi di samping Nikmal Makfiroh. Niha bisa terus bergabung. Saat ini langsung di break terus oleh Ayustina. Speednya sudah mulai mabul-mabul. Di sementara leading di depan adalah Andini Putri, juga Safa, mereka terus bergantian diikuti Niha. Terus ketat mereka bergantian melakukan tarikan, sementara Ayustina mundur ke belakang. Ada di baris keempat Siti Aisyah, Ida Ayu Manik, juga Niha, Safa ada di empat besar di depan. Sementara ini untuk Women Elite, wah sangat menarik ini kalau sudah digas. Semoga untuk Brutal Flat ini tetap gas-gasan mereka. Dari total 27 ini masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinggal 9 yang otomatis B hilang sudah di belakang. 2 John Lin dan 1 Sumatera Utara Medan. Ini kita lihat untuk Niha mengacungkan bidon untuk
meminta water supply. Ini Kaltim kemudian memberikan supply. Oh, pakai ngomong aja. Tuh Kaltim tosnya. Jogja juga membutuhkan water supply. Lagi jak motornya. Jogja dan Kaltim sudah memberikan water supply. Yang memberikan water supply sebagai official langsung bapaknya Mbak Safa sendiri, Pak Udin. Dan Mas Fatahillah. Dari total 27 peserta masih tersisa 9. Akhirnya yang sudah rontok ada di belakang, tapi mereka masih punya peluang untuk menduduki peringkat 1, 2, 3 pada kelas B. Kita sempat melihat Siti Aisyah dan Niha sempat rontok di tanjakan Batu Karas, tapi saat ini sudah pulih kembali untuk bisa bergabung dengan head of the race. Kita lihat tukang tariknya Safa diikuti Siti Aisyah. Di belakang Siti Aisyah adalah Justina. Kemudian di belakang Justina adalah Niha. Di belakang Niha Idayu Manik. Kemudian di belakang Idayu adalah Magfirotika Marendra. Kemudian Dewi Kamulya Sofa. Di belakangnya ada Nikmal Magfiroh, dan yang paling belakang ini adalah Andini Putri. Kita terus ada di speed 45 km per jam. Ini Siti Mas Nikmal Magfiroh, Jawa Tengah, minta water supply. Oke, kita akan nge-lap sekali lagi. Ini dari Bali. Dayu Manik meminta supply. Wow, tidak berboncengan tapi sendirian. Wow. Banyak dia harus berhenti untuk mengisi dulu karena sendirian tidak berboncengan. Tukang tariknya kita lihat Andini Putri, diikuti Siti Aisyah, Nikmal Magfiroh, Dewi
Justina, Niha, Ocha, Safa, Makfi, dan Ida Yumani. Oke, kita akan masuk di part 2. Kita sambung di part 2. Sudah 1 lap pada tanjakan Batu Karas.